Suasana sudah kembali kondusif di sejumlah ruas jalan yang pagi hingga malam kemarin ini tidak bisa dilewati oleh para warga. Sebut saja ruas jalan Alauddin yang ditutup total oleh mahasiswa, lalu juga jalur Petarani yang begitu padat oleh para demonstran mahasiswa, serta jalan Urip Sumoharjo yang juga tertutup total oleh para mahasiswa. Pagi hari ini sudah kembali normal lagi. Nah, kami masih menunggu sebenarnya. Saya sempat menghubungi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan untuk menanyakan apakah sudah ada lagi rencana aksi dari para mahasiswa, Pak. Sudah ada izin seperti itu atau surat yang disampaikan terkait rencana aksi yang akan berlangsung hingga pagi ini. Namun memang belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah aksi lanjutan terkait dengan sejumlah permintaan dari para mahasiswa ini akan berlanjut lagi di Kota Makassar. Kemarin sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa kemudian juga dengan warga dan mengakibatkan ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit. Sejauh ini dari catatan Anda ada berapa banyak yang kemudian menjadi korban akibat bentrokan terjadi kemarin dan apakah memang mereka masih dalam mendapatkan perawatan di rumah sakit hingga pagi ini? Ya, dari informasi yang kami terima, saudara, memang ada sejumlah mahasiswa dan warga yang menjadi korban dalam insiden bentrok antara mahasiswa dan juga polisi, serta insiden mahasiswa dengan warga. Nah, ada dua tempat sebenarnya yang menjadi lokasi insiden. Yang pertama adalah di Jalan Sultan Alauddin. Ini merupakan insiden antara mahasiswa dengan warga yang menolak adanya demo yang terlalu berkepanjangan. Nah, ada 3 orang yang terkena panah di sana. Namun informasi terakhir yang kami terima, 1 orang masih terus mendalami atau mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Nah, itu untuk di Alauddin. Sedangkan untuk korban lainnya paling banyak terdapat di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya adalah di lokasi demonstrasi yang terbesar di Makassar. Karena memang dari informasi yang kami terima dari pihak administrasi Rumah Sakit Siloam Makassar, pada saat aksi bentrokan dari siang hingga malam tadi di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, ada 50 mahasiswa yang mendapatkan perawatan di rumah sakit Awal Bros, maksud kami, yang memang tidak jauh dari lokasi bentrokan antara mahasiswa dengan polisi. Ada yang sesak nafas karena memang ada gas air mata, lalu ada yang terkena lemparan batu, serta ada yang tangan atau kelingkingnya patah karena terjatuh pada saat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Jadi memang ada sekitar 53 korban yang kini dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda. Seperti itu. Ada 50 mahasiswa yang kemudian kemarin terluka, kemudian juga ada yang masih dirawat di rumah sakit. Edwin, adakah kemudian polisi menetapkan tersangka bentrokan begitu atau tersangka yang disebut sebagai provokator dalam aksi yang terjadi kemarin? Ya, memang pada saat aksi tepatnya yang ada di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, polisi sempat mengamankan sejumlah mahasiswa usai adanya insiden pelemparan batu. Namun hingga pagi hari ini kan belum bisa kembali mengkonfirmasi karena memang belum ada tanggapan langsung lagi dari pihak kepolisian Polda Sulsel apakah mahasiswa yang kemarin sempat ditahan karena melakukan pelemparan apakah masih berada di kantor polisi seperti itu. Namun saudara, selain adanya penetapan tersangka atau seperti apa, memang saat ini juga yang menjadi perhatian adalah terkait dengan adanya insiden pemukulan wartawan yang memang juga menjadi perhatian dari para masyarakat, serta juga adanya video yang beredar adanya oknum polisi yang masuk ke dalam masjid kemudian menggunakan sepatu seperti itu. Nah, memang ada sempat pernyataan dari Kabid Humas bahwa memang saat ini polisi sedang mendalami siapa sebenarnya yang melakukan aksi tersebut dan kabarnya memang akan mendapatkan juga tentunya sanksi jika memang terbukti bersalah pada 2 kasus ini. Baik, Edwin Darwis, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Makassar. Ada polisi masih terus menyelidiki terkait dengan apakah kemudian ada provokator ataukah kemudian siapa saja yang terlibat menimbulkan kerusuhan yang terjadi aksi demonstrasi yang kemudian berlangsung di Makassar kemarin.